Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis al-ma'bad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti, karena dengan syafaat beliau sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman Cordova yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkan menahan diri kita dari waktu sahur sampai menjelang atau sampai terbenam matahari, yaitu ketika berbuka puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam pahala di bulan suci Ramadan ini. Pahala yang dilipat gandakan, pahala yang selalu Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini banyak sekali. Intinya kita selalu berlomba-lomba di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman oleh Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita di bulan suci ini selalu mendapatkan pahala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Cordova yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita, agama Islam, mengajarkan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hidup sederhana. Sering kita sebut dengan sikap qanaah, yaitu hidup yang tidak berlebih-lebihan. Karena agama kita melarang untuk hidup berlebih-lebihan. Dalam surat At-Takasur ayat 1 sampai 2, alhaakumut takasur, janganlah kau berbuat berlebih-lebihan hatta zurtumul maqabir, sampai kau ke dalam liang kuburmu. Nauzubillah min dzalik wa nauzubillah. Sahabat-sahabat Cordova dimanapun berada dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap hidup sederhana juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita,
Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh beliau dengan setiap hari kita membacakan selawat kepada beliau. Beliau adalah keturunan bangsawan, tetapi di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa rumah beliau menyatu dengan masjid. Walaupun begitu, beliau selalu mengatakan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surga. Masya Allah. Itulah sikap sederhana atau sikap qanaah dan tidak berlebihan itu bukan berarti sikap kekurangan, tetapi sikap sederhana itu merasa cukup atas harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan tahun ini, marilah kita menerapkan hidup sederhana. Baik itu ketika berbuka puasa, ketika sahur, dan ketika melaksanakan aktivitas kita sehari-hari di bulan suci Ramadan. Saat berbuka jangan berlebih-lebihan. Biasanya kita buka puasa berlebih-lebihan. Kolak ada, rujak ada, semua ada. Itu namanya berlebih-lebihan dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengurangi puasa ibadah kita. Sahabat-sahabat Qardafa rahimakumullah, ada 5 manfaat ketika kita melaksanakan atau menerapkan hidup sederhana, yaitu yang sering kita sebut yaitu qanaah, hidup tidak berlebih-lebihan. Yang pertama, kita mampu mempertanggungjawabkan alasan penggunaan harta kita di hadapan Allah. Allah memberikan harta kepada kita, nanti di yaumil hisab kita akan dipertanyakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dan kemana dibelanjakan atau dipergunakan. Dengan hidup kita sederhana ataupun hidup yang tidak berlebih-lebihan, maka kita mampu mempertanggungjawabkan harta yang diberikan oleh Allah di hadapan Allah nanti. Yang kedua, menjaga wibawa di hadapan manusia. Ketika kita hidup sederhana, tidak merasa kekurangan, artinya tidak berlebih-lebihan juga, cukup untuk diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka wibawa diri kita akan terjaga di hadapan orang-orang atau di hadapan manusia. Selanjutnya, kita termasuk manusia, kita termasuk orang yang selalu atau yang pandai bersyukur kepada Allah. Dengan hidup sederhana, kita termasuk makhluk, kita termasuk umat yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sahabat-sahabat Qardafa, pada bulan suci ini, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, manfaat hidup sederhana, yaitu menghindari kebangkrutan. Jika kita pengusaha, jika kita pedagang, apapun profesi kita, kita hidup sederhana, itu akan menghindari kebangkrutan dalam hidup kita. Artinya hidup sederhana juga sama dengan melaksanakan hidup hemat. Hemat pangkal kaya. Selanjutnya terakhir, yang kelima, terhindar dari perbuatan syaitan. Karena hidup yang berlebih-lebihan itu adalah perbuatan syaitan. Oleh karena itu, jika kita melaksanakan atau menjalankan kesederhanaan dalam hidup kita, maka Allah akan mencintai kita. Rasulullah pun akan
menyukai sikap yang kita jalankan itu, tapi terhindar dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu, teman-teman, sahabat-sahabat Cordova dimanapun berada, mari di bulan suci ini, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan badan kita dari seluruh apa yang menghalangi kita beribadah kepada Allah, yang seluruh menghalangi kita untuk dekat dengan Allah, untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini selalu diberikan semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan istiqamah, selalu istiqamah dalam menjalankan hidup kita, yaitu hidup yang tidak bermegah-megahan atau hidup sederhana yang selalu berkecukupan. Mungkin sahabat-sahabat Cordova cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.